Assalamualaikum, hai guys. Welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat camilan kesukaan, yaitu keripik pisang. Keripik yang satu ini sangat spesial ya guys. Spesial karena mempunyai pilihan aneka rasa. Ada rasa original, karamel, coklat, dan green tea matcha. Pastinya untuk rasanya itu juara, untuk teksturnya itu sendiri juga empuk dan renyah. Oke, saya cicip dulu ya. Luar biasa enak. Coklatnya itu berasa banget, walau agak tebal. Yang ini tetap kriuk dan tidak keras. Dijamin bikin nagih ya. Dan tentu saja cocok banget untuk ide usaha rumahan. Well guys, I guess that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, Dahasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for having subscribed this channel. And let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan pisang kepok mentah atau mengkal, bisa 2 atau 4 sisir. Kupas pisang, oles telapak tangan dengan secukupnya minyak goreng agar tidak lengket dan tidak hitam sebab getah pisang. Atau cara lain bisa menggunakan sarung tangan. Pisang yang sudah dikupas itu direndam air secukupnya agar tidak rawan menghitam. Dan airnya itu sebelumnya sudah ditambahkan dengan 2 sendok makan garam. Oke, kupas hingga habis. Setelah dikupas, iris pisang dengan bentuk sesuai selera. Begitu juga dengan ketebalannya, itu bisa tipis, sedang, atau tebal. Mengirisnya itu bisa menggunakan alat pasah pisang, atau diiris manual juga boleh. Dan kalau saya sendiri sih lebih suka dengan irisan pisang yang lebih tebal. Dengan begitu nantinya kriuk-resnya itu lebih terasa. Nah ini dia, sekarang pisangnya sudah diiris semua ya. Ini tadi akhirnya saya cuma bikin 2 sisir pisang saja. Well guys, selanjutnya tambahkan 1 sendok teh baking soda. Fungsi penambahan baking soda ini adalah agar hasil keripik pisangnya itu renyah. Jadi walaupun ngirisnya itu agak tebal, tapi nanti hasilnya bisa empuk renyah. Diamkan selama 30 menit. And 30 minutes later. Nah ini harus dibilas dan dicuci dulu. Karena jika direndam baking soda dan tidak dibilas itu nanti jika digoreng jadi rawan gosong. Cuci bersih. Tuh lihat, bekas air rendamannya itu kotor dan bergetah ya. Karena itu pastikan irisan pisang dibilas hingga air rendaman jadi bening dan bersih. Nah ini dia, setelah dibilas, irisan pisangnya tetap harus direndam ya guys. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam halus. By the way, nanti kan ini mau saya kasih bumbu tabur. Jadi ya takaran garamnya itu sengaja dibuat sedikit. Kalau misalnya ingin membuat keripik pisang yang asinnya original, kita bisa menambahkan takaran garam halus menjadi 2-3 sendok teh. Oke, sekarang irisan pisang siap digoreng. Panaskan secukupnya minyak goreng. Jika minyak sudah panas,
Ambil secukupnya pisang, tiriskan. Goreng irisan pisang hingga kuning kecoklatan. Nah, ini agar hasil keripik lebih renyah dan warnanya itu kuning cantik, tambahkan 1 sendok teh margarin di setiap kali keripik digoreng. Dan teknik menggoreng keripik yang ideal yaitu gunakan api besar di awal sambil sesekali diaduk. Karena jika menggunakan api kecil di awal, selain membuat keripik jadi rawan keriting, juga menyerap banyak minyak ya guys. Jika keripik sudah terasa kokoh saat diaduk, kecilkan api kompor. Lanjut digoreng dengan api sedang sambil sesekali diaduk hingga keripik matang luar dalam. Oke, angkat, tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. By the way, salah satu indikasi keripik pisang sudah matang biasanya itu gelembung di minyaknya nyaris hilang. Selain itu juga minyaknya terlihat lebih tenang. Selesai. Sekarang keripik pisang siap dibumbui. Waduh, yakin api keratung lah keripik kek. Iya. Kuning berining pokoknya lah. Ayo kayak sing gawe. Anu bebek kono ora nyilem. Gawean dewek yo kono ora dilem lah yuk. Oke. Walau tanpa dikasih pewarna juga warnanya itu sudah kuning cantik. Karena pisangnya itu tadi kan sudah nyaris matang alias mengkal gitu. Jadi daging pisangnya itu sudah kuning alami. Well guys, sekarang kita siapkan bumbu taburnya ya. Untuk bumbu tabur keripik pisang yang mantap, ini saya menggunakan bumbu tabur instan dari Oma Emi ya. Untuk pilihan rasanya sesuai selera, karena merek Oma Emi itu sendiri varian bumbu taburnya itu sangat lengkap. Untuk macam rasanya itu ada 100 lebih. Jadi ada banyak pilihan rasa untuk berbagai macam snack, gorengan, dan lain-lain. Nah ini saya punyanya 3 varian rasa yaitu karamel, coklat, dan matcha. Selain untuk keripik pisang, Oma Emi ini juga menyediakan bumbu tabur instan untuk keripik singkong, keripik kentang, kerupuk makaroni, mie lidi, popcorn, cireng, kulit ayam, kentang goreng, tahu crispy, dan lain-lain. Jadi Oma Emi ini adalah produsen bumbu tabur siap saji yang terlengkap dan aman dikonsumsi karena sudah tersertifikasi. Oke, sekarang langsung saja kita campurkan bumbunya. Nah, ini sudah saya siapkan 3 toples keripik pisang. Cara mencampur bumbunya itu sangat simpel. Cukup tambahkan 6 sendok makan atau sekitar 100 gram bumbu tabur instan Oma Emi di setiap takaran 250 gram keripik pisang. Kocok hingga rata.
selesai. Lakukan sisanya dengan cara yang sama. Tuh, yang maca ini juga tampilannya sangat menggoda ya. Kalau cantik begini, pastinya cocok banget buat ide usaha karena bikinnya praktis dan hasilnya mantap. Jadi, emang bumbu tabur Oma Emi itu sangat cocok bagi para UKM, industri, kafe, hotel, atau bagi kita-kita yang mau mencoba berpeluang usaha dalam bidang aneka snack di rumah. Untuk harganya juga sangat terjangkau. Per kemasan itu beratnya 1 kg ya. Jadi isinya itu banyak. Packingnya juga aman karena dikemas dengan menggunakan aluminium foil yang berkualitas. Dan perbungkusnya itu cukup untuk takaran 2,5 kg keripik pisang. Mantap kan ya? Oke, selesai. By the way, untuk satu resep ini, total modal yang dibutuhkan itu kemarin saya hitung-hitung habis sekitar Rp75.000. Itu sudah termasuk gas, kemasan, dan lain-lain. Dan satu resep ini dapat menghasilkan sekitar 1.200 gram. Untuk pengemasannya, itu biasanya dibungkus per 100 gram, 150 gram, atau 250 gram. Nah, ini kemarin saya kemas dengan berat 150 gram dan satu resep itu bisa jadi 8 bungkus. Untuk harga jual keripik pisang dengan kemasan 150 gram itu adalah Rp15.000 sampai Rp17.000. Jadi, omset yang didapatkan per satu resep ini adalah sekitar Rp120.000 sampai Rp136.000. Jadi, walaupun di Madiun sekitaran sini itu harga pisang relatif mahal, tapi ternyata masih bisa untung hampir 100% ya. Jika komoditi pisang mentah itu bisa murah, seperti di Lampung misalnya, pastinya juga untungnya itu bisa lebih banyak lagi ya. Gimana? Mantap kan? By the way, kira-kira untuk rasa bumbu taburnya ini yang paling disukai itu yang mana ya? Oke. Kita lihat langsung ke TKP ya. Nah, kebetulan nih, mumpung anak-anak lagi istirahat, sekarang suruh nyicipin keripik pisangnya dulu ya. Rasanya kayak apa gitu? Gimana sih? Gimana? Suka yang mana? Coklat atau yang... Coklat. Kenapa suka coklat? Coklat itu seneng cah cilik, Pak. Ikut banten, vlog. Oke ya. Selamat makan ya. Wah, ternyata coklat yang paling enak ini, lihat di buktinya. Habis duluan. Ternyata varian rasa coklat itu yang paling disukai oleh anak-anak. Dan kalau saya sendiri sih lebih suka yang green tea karena manisnya itu ringan dan ada sensasi matchanya gitu. Tapi ya kembali ke selera masing-masing. Kapan hari itu juga sempat dicicip oleh teman-temannya suami dan kira-kira mereka suka yang mana ya? Keripik pisang sepertinya di oven ini ya, tapi digoreng, kenyal sekali. Digoreng? Kenyal. Dan saya rasa bumbunya Keras nggak? Maksudnya itu kenyal. atos nggak? Enggak, ini renyah. Terus saya kira bumbunya menurut saya pas ini. Pokoknya kalau saya dengan pisangnya perpaduannya saya kira cukup harmoni ya, pas. Sekarang kita coba yang ini coklat. Coklatnya tebal sekali, bisa dilihat. Rasanya nendang banget ya coklatnya.
dengan terang-terangnya tidak coklatnya. Terus kekurangannya apa ini? Saya tidak tahu karena menurut saya sudah enak. Oh gitu. Ya. Neknya juga nggak ada. Ya. Pas ini, manisnya pas. Terus saya habiskan nanti semuanya. Wah, siap pokoknya Bu Andita. Yang coklat ini bumbunya terasa. Jadi Terasa, ya? ketika dimakan ini kombinasi rasa pisangnya terasa, bumbunya coklat terasa. Oh no. Enak ya. Jadi ketika orang makan coklat ini langsung bisa merasakan, oh ini coklat, loh, enak. Tapi di dalam coklat itu ada rasa pisangnya masuk. Wah. Yang ini, ini gigitan pertama itu terasa, tapi setelah itu rasa pisangnya lebih dominan daripada Oh gitu. bumbunya. Tapi enak nggak ini? Enak, enggak. Ini Enggak sampai enak ya. enak. Enak. Saya suka yang ini, makanya memang saya suka coklat ini ya. Oh no. Memang kan latar belakangnya suka coklat ya. Itu ya. Oke. Ini kira-kira rasanya ini yang coklat gimana Pak Indra? Kalau coklat sih crunchy-nya sudah pas. Kemudian Crunchy ya? Crunchy sudah pas. Cuman terlalu tebal saja. Itu masalah selera. Iya, Tapi oke. yang saya rekomendasikan itu adalah yang coklat saja. Kalau manisnya Manisnya pas, crunchy-nya pas. Kemudian cuman tebelnya aja yang kurang pas. oh gitu. Seharusnya tipis dikit itu ya. Lebih tipis dikit. Mungkin dikurangi. Oh gitu ya. Oke. Kalau dikurangin nanti kan kelihatan crunchy-nya tuh. Heeh. Jadi buat The Hasan video saya pilih yang coklat. Oh, karena gitu. karena memang masalah rasa. Dua-duanya enak sih, dua-duanya enak. Bye. Ini baunya harum. Ada baunya. Ini tuh enggak. Yang coklat rasanya manis dan dia baunya sih biasa aja kan. Kalau yang ini baunya kayak susu, manis juga tapi nggak semanis yang coklat. Rasanya enak nggak? Terlalu manis gitu. Enggak, ini memang lebih manis dari ini, tapi enak. Ini rasanya bikin bahagia. Yang ini. Oh yang gitu. Ini, aku lebih suka yang ini. Lagi-lagi rasa coklat itu ternyata jadi pilihan paling favorit. So, ini bisa jadi acuan yang bagus. Kalau misalnya kita mau membuat usaha keripik aneka rasa, artinya untuk varian coklatnya itu produksinya dibuat lebih banyak lagi dari varian yang lain. Nah, buat kalian yang penasaran dengan bumbu tabur Oma Emi ini, silahkan cek link produknya di deskripsi video ini ya guys. Oke, demikian tadi cara membuat keripik pisang aneka rasa ala The Hasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoyed this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.